Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahayu Mayansari, Eskomemkom. Nah, untuk kali ini kita akan membahas atau akan belajar tentang PHP MyAdmin untuk membuat sebuah database. Nah, sebelumnya nih kita udah buat database ya menggunakan CMD. Nah, untuk sekarang menggunakan PHP MyAdmin. Nah, untuk caranya masih sama. Di awal kita aktifkan dulu Apache sama MySQL-nya. Setelah itu bisa langsung diklik di adminnya ini atau eh, dibuka di browsernya localhost PHP MyAdmin. Nah, langkah awal untuk membuat database, nah di sini kan sudah ada nih, ada new. Nah, di sini juga ada database, SQL, status dan lain sebagainya, ya kan? Nah, adik-adik tinggal mau tekan di new-nya juga boleh atau di database-nya juga boleh. Nah, kalau di sini kita tekan new akan keluar seperti ini. Nah, di sini sudah ada langsung create database. Nah, kalau di CMD sebelumnya kita yang ngetik, kita buat nih create database gitu ya. Nah, kalau di PHP MyAdmin itu sudah ada, tinggal kita mengisikannya saja. Nah, di sini create database, tulis apa nama database yang mau adik-adik buat gitu ya. Nah, contohnya saya buat teknologi. Nah, setelah itu langsung di create gitu ya. Nah, katanya sudah oke. Nah, di sini sudah ada keluar di samping ini sudah ada keluar database yang kita buat yaitu teknologi. Nah, kita kembali ke sini ya atau mau diklik juga boleh. Nah, ini katanya ada create tabel. Berarti di dalam database yang kita buat itu belum ada yang namanya tabel. Nah, karena di dalam database akan ada tabel, di sini kita langsung buat nih apa-apa saja tabel yang mau kita buat ya. Nah, contohnya kita mau buat tabelnya tabel mahasiswa gitu ya. Nama tabelnya mahasiswa. Nah, number of column-nya. Nah, number of column ini adalah field-nya. Berapa field yang mau kita buat? Yang pertama contohnya untuk mahasiswa itu perlu namanya NPM, ya kan? Setelah NPM ada nama, ada email, ada alamat, ada nomor HP. Berarti ada 5 field yang mau kita buat. Berarti di sini kita tambahkan 5. Kalau seandainya, Bu, kalau seandainya kita bikin 3 kayak mana gitu ya. Nah, kalau 3 berarti di sininya kita buat 3 kalau filenya mau 3 aja gitu. Nah, setelah itu langsung di go ya. Nah, akan keluar langsung tabel-tabelnya. Jadi kita tinggal mengisi file-filenya ini gitu. Yang pertama tadi ada NPM ya kan? Ada nama, ada alamat, ada email, ya kan? Ada nomor HP. Nah, kalau biasanya di CMD kita yang menentukan integernya kita ketikkan. Nah, kalau di sini kita tinggal pilih NPM itu apa? Integer. Panjangnya berapa? Contoh panjangnya ada 15 atau 16, ya kan? Nah, untuk nama berarti dia varchar. Nah, tinggal kita cari di sini varchar. Alamat berarti varchar. Emailnya apa? Varchar. Nah, nomor HP apa? Integer, ya kan? Nah, tinggal kita isi berapa panjangnya. Untuk nama, kita bikinlah di sini 100 misalnya. Namanya mungkin terlalu panjang ya. Alamatnya juga 100. Untuk emailnya kita buat 100 juga. Nah, untuk nomor HP itu 16 juga. Nah, dari ada 5 field ini, dari 5 field ini kita tentukan apa yang menjadi primary key-nya. Nah, di sini ada NPM, nama, alamat, email, dan nomor HP. Nah, berarti yang menjadi apa namanya NPM-nya adalah yang menjadi primary key-nya adalah si NPM. Maka di sini nih ya. Nah, adik-adik klik ini, ambil primary ya. Nah, kalau mau ngambil, nah ini akan keluar seperti ini. Berarti langsung di go kan. Oke. Oke, setelah ini, nah langsung adik-adik save
sudah ada tombol save-nya di bawah. Yang lainnya tidak usah diisi. Untuk si nama, alamat, email, nomor HP itu nggak usah diisi, dibiarkan aja. Yang diisi cuma di bagian fieldnya, tipe dan panjangnya berapa gitu ya. Nah setelah itu di save. Nah oke, berarti dia udah keluar ya. Nah ini dia, ini filenya, tabelnya ya, tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa, dan isi tabelnya atau filenya dalam tabel mahasiswa itu adalah NPM, nama, alamat, email, dan nomor HP. Nah sekarang kita mau mengisi dari tabel mahasiswa ini. Caranya adik-adik tekan insert ya. Nah di sini sudah ada nih langsung ya. Jadi kita fokusnya di bagian value-nya saja. Nah, di sini NPM-nya berapa? Contohnya 1, 2, 3, 4, ya kan? Namanya siapa? Contohnya Sari Mutiara, alamatnya Kelambir 5, emailnya sari@gmail.com, nomor HP-nya, nah, udah ya. Nah, di sini ada beberapa tampilan ya. Nah, ini juga sama. Ini kalau mau diisi juga boleh dengan nama, contohnya namanya Nada, alamatnya ini NPM ya, sorry lupa saya, NPM, untuk namanya, alamatnya, nah ini sudah ada 2. Kalau mau lebih pun atau mau isi tabelnya itu ada 5 atau 10, nah adik-adik tinggal tampilkan ini aja ya, coba ini. Kalau ini kan 2 berarti hanya 2 yang mau kita buat ya, ini kan sebagai contoh aja. Kalau ada adik mau 10 berarti ini kan 10, nanti 10 data yang mau kita isi. Nah setelah ini langsung kita go kan ya. Nah di sini katanya insert ya, sudah masuk gitu. Nah gimana kita membuktikannya? Kita buka aja tabelnya. Nah, dari database teknologi ada namanya tabelnya, tabel mahasiswa, dan tadi sudah kita input dengan 2 data, ya kan? Nah, ini datanya yang pertama tadi namanya Sari Mutiara, yang kedua tadi namanya Nada. Nah, ini sudah ada di dalam database kita. Nah, ini lebih gampang dibandingkan menggunakan CMD ya. Nah, lebih lebih simple gitu. Nah, kalau seandainya ya kan dalam database itu mau beberapa tabel nih yang mau kita buat ya kan. Nah, untuk penambahan tabel adik-adik tinggal klik di sini. Nah, klik di sini di bagian nama database-nya. Nah, kan otomatis di sini akan keluar langsung create tabelnya. Nah, tabelnya apa? Contohnya di dalam tabel teknologi, di dalam database teknologi kita mau menambahkan tabel dosen contohnya. Nah, untuk filenya mungkin ada 3 gitu ya. Nah, silakan diklik 3, langsung digokan ya. Nah, dia akan langsung keluar seperti ini. Sama caranya dengan yang di tabel mahasiswa tadi. Nah, adik-adik tinggal menambahkan dan tinggal mengisikan ya. Mengisikan nama dari filenya. Setelah itu nanti diisi dengan insert ya. Nah, mungkin itu video singkat dari saya, semoga bermanfaat, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.